Ustadz kondang banyak yang sibuk, jadi yang diundang Ustadz kandang. Supaya ini salam saya tidak mau berkali-kali ketika saya menyampaikan salam, karena ini doa, mohon langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketaatannya, insyaallah. Ini ceritanya satu komando, tegak lurus, dan berkah selamat insyaallah akan kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Faqala idon fayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat mulia, dibanggakan, dikasihi oleh kita sekalian, sosok yang menjadi panutan kita, insyaallah, Wali Kota Kota Mobagu, Pak Pejabat, Bapak Dr. Andes Haji Asri Panani NSI bersama Ibu. Yang terhormat mulia, Ketua Pengadilan Agama juga pada saat, alhamdulillah, tadi saya masuk, orang tanya, dia bilang, "Pak Ustadz kalau mau baca ceramah jaga pakai ini salempang." Ini ada dua fungsi, Pak. Ini Isra Mi'raj kemarin kita tobat. Karena hampir semua tempat bekeng, jadi kadang-kadang orang salah masuk masjid. Baru duduk di dalam masjid, don tahu kalau kita saudari tadi ada. Ya, dia bilang, "Mana tuh Ustaz?" "Di sana kan." Nanti kita pakai ini. Jadi fungsi pertama tanda bahwa ini Ustaz, ya. Kemudian fungsi kedua, nanti sebentar kita semua lipa-lipa ini. Kalau Pak Agung pegang tangan dengan kita, kita mesti sembunyi di sini, ya, insyaallah. Itu fungsi kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi apapun itu alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Senin. Kemarin saudara-saudara kita kaum Konghucu telah merayakan Imlek Gongsi Fachoy, ya. Dan biasanya kalau Imlek ini selalu identik dengan hujan. Jadi biasanya mulai Imlek ke depan ini selalu ada hujan. Tapi mudah-mudahan pada hari Valentine Days, ya, kita ada kasih nama ini bukan ingin mengikuti itu, nah. Cuma karena ini sudah terlanjur secara masyhur di kalangan anak muda, ya kita cuma mau cumu. Saya tidak pernah memperingati sejak masih dalam kandungan sampai dengan hari ini, Bapak Ibu. Jadi hadirin, insya Allah pada saat Valentine Days, kita mau bilang itu juga, karena mau cuma 14 Februari lagi, nanti orang kira ada arahan dan lain-lain sebagainya. Kita mau bilang ini Valentine Days. Mudah-mudahan pada hari itu, hari Rabu, insya Allah, nyanda ujang, supaya hak kita sebagai warga negara akan tersalurkan, karena tidak boleh jadi golput. Ini boleh. Dalam kaedah
kaum Nahdiyin, izin Pak Wali, Pak Kakan Kemenak, dalam kaidah kaum Nahdiyin itu ada jargon yang tersebutkan hubbul waton minal iman. Mencintai negeri itu adalah bagian dari iman. Ini bukan hadis, ya, bukan hadis. Ini jargon di kalangan kaum Nahdiyin. Jadi berpijak dari nilai itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin berharap mudah-mudahan insya Allah akan kita terjemahkan secara luas. Tidak boleh jadi golput. Tapi mulai dari tadi malam banyak orang yang senyak keluar rumah. Toh, kita mau panggil pergi di hajat di situ. Kita lihat jamaah cuma sedikit. Dia bilang pada orang sudah mau keluar rumah sejak malam Ahad, sudah mau keluar. Ya, semua sudah standby, tapi rata-rata tidak di ruang tamu, semuanya di dapur. Rupanya orang mau batoki lewat belakang. Ya. Nah, berkaitan dengan hukum ini, Bapak Ibu, saya mohon izin. Dorang tanya, apa hukumnya tuh baku-baku kasih itu? Apakah itu dosa? Jadi suap menyuap itu, Bu, suap menyuap itu bukan dosa. Ya, dengar baik-baik ini. Kalau merujuk di hadis, baku perkucaan itu bukan dosa. Ya, ini serius, ini masjid ini. Serius, Ibu. Betul ini. Jadi ini perkucara cuan, guys, bukan dosa. Menurut teks hadis dia bukan dosa. Cuma kalau ada orang yang mau babeking, dorang dua petampa di neraka. Iya, di hadisku ada bilang ar-rashi wal murtashi finnari jahannam. Tuh? Jadi bukan dosa, bukan dosa. Jadi ya ukur-ukur juga Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi malam dorang so datang. Ya. Dorang kira kita malaikat. Tuh, cuma kita so tengok DP persoalan kalau salah rabe, nah ini urusan DP angka semua hilang. Kalau mau Pak Paris dia nyak mau terima itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pemerintah kota, saya juga bagian dari pihak BI telah berupaya untuk mengundang. Tapi mohon izin pada saat ini karena kondisinya seperti ini, izinkan saya untuk menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj sesuai yang telah diamanahkan, dan ini tidak lama. Karena ini hari Senin, hari dengan segala macam aktivitas, hari yang selalu didoakan oleh kita sekalian. Mudah-mudahan pijakan nilai yang kita lakukan di hari Senin ini akan membawa nilai berkah yang berlebih dalam kehidupan kita sekalian. Alhamdulillah. Salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, sosok figur teladan yang telah memberikan teladan nilai, ya, baik ketika beliau hidup di Mekah selama 11 tahun, kemudian 12 tahun di kota suci Madinah, dan beliau memupuk semangat peradaban dengan merangkum perbedaan. Ini penting untuk kemudian saya sampaikan kepada kita sekalian supaya orang akan menerjemahkan nilai Islam ini secara universal. Nyandak kurang sedikit-sedikit tidak boleh haram, ini halal. Persoalan kehidupan yang universal ini tidak cuma bisa diselesaikan dengan dua konsep nilai itu, jamaah. Tidak cuma dengan pelaksanaan dua konsep nilai itu, dia akan berlaku umum, insyaallah. Makanya kemudian pada saat yang indah ini, persoalan peringatan Isra Mi'raj, karena ini telah disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, Isra-nya diterima, Mi'raj-nya diyakini. Ustadz ada di cerita. Jadi waktu Isra dan Mi'raj itu kan ada cerita ketika Rasulullah diragukan, kemudian ada proses tanya jawab dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, cerita itu mau dipercaya apa tidak silahkan, mau diyakini apa tidak silahkan, dia cerita. Tapi Isra dan Mi'raj, Isra-nya itu
harus diyakini karena telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mi'rajnya, ya, mi'rajnya itu apakah dari Al-Aqs? Ini Al-Aqs ini juga kan ada debat tebal di kalangan kaum mufassir. Apakah memang yang disebutkan itu adalah Masjidil Aqsa yang ada saat ini, yang ada the Dome of the Rock, ya, kemudian di bagian sampingnya itu ada itu masjid yang Masjidil Aqsa, kemudian di belakangnya ada tembok ratapannya umat Yahudi, kemudian di bagian depan ada Masjid Umar bin Khattab, dan pas baku muka dengan Masjid Umar bin Khattab ada the Holy Sepulchre, ya, itu gereja tua yang diyakini oleh umat Kristiani setelah proses Via Dolorosa, jalan penderitaan ini. Saudara-saudara, kita keyakinan. Kalau kita, ya terserah. Mau disampaikan di sini juga tidak dalam fakta apa-apa. Sekedar untuk menyampaikan bahwa ada proses Via Dolorosa, jalan penderitaan. Kemudian beliau disalib di Bukit Golgota, ya. Kemudian setelah diturunkan disemayamkan di masjid di the Holy Sepulchre tadi. Yang ingin saya sampaikan di sini jamaah, persoalan debatable, persoalan Masjid Al-Aqsa yang masyhur di kalangan jumhur ulama, para mufassir memahami itu adalah masjid yang terjauh. Ya, masjid yang terjauh. Karena Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ini kan luar biasa jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat penaklukan Yerusalem, termasuk itu the old city, itu kota tua itu menjadi wilayah kekuasaan umat Islam. Waktu Umar bin Khattab ada pergi, itu Masjidil Aqsa itu belum dalam kondisi saat ini, belum. Jadi yang ditemui oleh Umar bin Khattab, silahkan baca dalam kitab-kitab sejarah, cuma fondasi. Makanya Umar cuma melihat, oh di sini ditunjuk oleh pemandunya, di sini pernah dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam satu tempat yang megah, yang luar biasa. Jadi Umar tidak berlama-lama di situ jemaah. Beliau malah pergi ke depan dan bertemu dengan seorang rahib, penjaga the Holy Sepulchre, dan terjadi dialog. Itu dialog ada tanya bagaimana di sejarah. Kebetulan memang ahli sejarah ini. Dia bilang begini, ini memang diyakini dalam fakta sejarah, ini tempat yang pernah dibangun satu tempat peribadatan di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tempat ini dibangun sesudahnya. Sementara asik-asik dialog, waktu ibadah sholat tiba. Umar bin Khattab bilang, kita mau sambayan. Apa tuh penjaga gereja bilang? Sambayang di sini. Ini ada tempat yang bersih, yang tidak pernah diinjak oleh kaki-kaki kotor. Sambayang di sini. Apa Umar bin Khattab bilang? Jangan. Kalau kita mau sambayang di sini, nanti di belakang waktu keberadaan gereja ini akan menjadi masalah. Biarlah saya keluar, dan Umar bin Khattab keluar. Beliau kemudian pergi di depan gereja itu, kemudian ukur arah kiblat ke Mekah. Kan bisa diukur itu karena ada rombongan. Jadi ukur kalau ke Mekah kan begini. Mekah. Kalau begini Afrika. Ya, jadi baik-baik mau ukur kiblat ini. Makanya masjid ini juga Baitul Ma'mur diukur. Ini Mekah. Kalau begini Afrika. Kalau terlalu ke kiri, orang pesami Allahu liman hamidah mesti ganti. Karena ke Afrika samina mina waka waka itu ke Afrika. Tapi kalau ke Mekah sami Allahu liman hamidah. Sajadah dibentangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Umar bin Khattab sholat di depan gereja itu. Dan kemudian diabadikan pada saat itu oleh pengikutnya. Sesudahnya dibangunkan masjid yang namanya Masjid Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi penegasan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa Isra itu jelas, ya, perjalanan malam, ya, kalimat tasbih yang menjadi awalnya. Kita dari Mogolaing sampai di masjid sini nyandak lebih 10 menit. Ada toyom, tahu toyom? Semut, bivi. Dari Mogolaing naik pakai tapi oto, tuh jalan. Parkir oto di muka Polres itu. Ini bivi dari Mogolaing turun. Baku dapat yang bivi yang di pos penjagaan situ. Baku dapat dan 2. Dari mana? Bivi kan beef. Beef dari mana? Baru dari Mogolaing. Jam berapa dari Mogolaing? 10 menit lalu. Bivi di sini, yang di Polres ini, dia bilang, putar balik, uangangunya udah betul. Sedangkan cuma mau pergi di lapangan situ, hampir setengah hari itu terus mau berjalan, masa ngana dari Mogolaing sampai di sini, cuma 10 menit. Bivi dari Mogolaing, tunggu Pak, belum kelar dicerita. Tuh, kita datang bisa menempuh 10 menit sampai di sini, karena ada menumpang Pak Ustadz Oto. Selesai. Mau bantah apa ini Bapak Ibu? Rasulullah diperjalankan oleh kebesaran Allah setelah beliau mendapatkan tekanan pada tahun ke-9, 10, 11 kenabian. Bayangkan Rasulullah pergi ke Taif, minta suaka syiar, beliau dibully, guys. Dibully di kota Taif. Bahkan ada tante-tante di sana lempar dengan kolom, picana diteteskan. Pak. Allah bilang, Jibril, nak lihatin pamat sana, dong susah. Turun malaikat Jibril. Mat ke bente. Kia pokok so pica, dong dah lempar. Bayangkan. Dilempari, Nabi Muhammad dilempari di kota Taif. Jibril bilang, Mat, kamu mesti malimpang di kota ini. Untung Jibril ada batanya Pak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau dia ada batanya Pak Muhammad Mukodompit, Muhammad Ponto, tuh, doa anak langsung bilang, menimpang di kota ini sapu. Kalau anak. Tapi Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini masuk ke ini. Ini persoalan moralitas, persoalan etika jamaah. Persoalan pertimbangan nilai benar salah hadir dalam benak baginda Rasul. Nabi bilang, yang Jibril, donda bikin begini karena dorang tidak tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib didoakan seorang kota itu, Taif itu didoakan. Makanya kalau Bapak Ibu naik haji, coba pergi di Taif, dapat lihat itu daerah itu luar biasa makmur. Dorang pi kandang onta, dorang pi tempat itu Masya Allah luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, didoakan oleh baginda Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dapat patompe Muhammad manimpang Jibril, ojo sapu ukur bangka din kobong. Torang pi Muhammad, Nabi tidak. Dimaafkan, didoakan. Ibu, kalau ada orang bikin salah, tidak diajarkan oleh baginda Rasul. Jamaah. Pulang, ini masih kalau DP kisah, betul ini masih ada singgah di satu tempat, ketemu dengan ada salah seorang yang khusus datang di kebun korma dan ada komunikasi dengan baginda Rasul. Kita semua potong itu karena panjang DP cerita. Jamaah balik ke Mekah. Pamannya yang terkasih, Abdul Muthalib. Istrinya, istri Siti Khadijah Ummul Mukminin yang selama kawin dengan baginda Rasul tidak pernah disakiti sejengkal pun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dihormati. Taipan kaya, punya harta berlebih, yang membackup dakwah baginda Rasul, dicintai, soulmate-nya baginda Rasul, belahan jiwa.
belahan jiwa. Karena Siti Khadijah, jamaah, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pergi ke Jabal Nur, nyandak pamit langsung pergi ke Jabal Nur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didekap oleh malaikat Jibril, berkeringat dingin, takut, lari beliau, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Apa respon dari Siti Khadijah? Ibu, ta'al ya Muhammad, sini, sini. Langsung didekap, usap-usap. 3 harinya Nabi bilang. 3 hari ibu. Datang ketakutan, didekap. Coba orang, yang usah 3 hari. 1,5 jam dari perjanjian. Dari mana nana? Setan putarnya nada ontak. Apalagi ajus-ajus yang lahir bibir lebih dulu. La ilaha illallah. Naudzubillah. Siti Khadijah. Ini salah satu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah dalam ketakutan didekap. Oh, didekap. Karena Rasulullah memposisikan Siti Khadijah. Memposisikan Siti Khadijah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sosok yang dihargai, perempuan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atun sholihah. Ibu-ibu berdoa 3 kali lebih cepat dari laki-laki. Bu, 3 kali. Bu, 3 kali lebih cepat dari laki-laki. Bu, 3 kali lebih cepat. Makanya waktu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kepada siapa aku layak berbuat baik? Apa jawaban Rasul? Ummuka. Berapa kali ibu? 1 dulu ya. Datang lagi sahabat, ya Rasul, kepada siapa lagi aku layak untuk berbuat baik? Apa jawab Rasul? Ummuka. Seberapa ibu? Datang lagi ketiga, ya Rasul, siapa lagi? Ummuka. Seberapa ibu? Seberapa? Yang tak kuat. Seberapa? Kasih kuat. Benar-benarnya. Seberapa? Lihat ini. Kita ada baca cerita hadis. Bapak-bapak tenang dulu. Sebentar ada muni. Ada ini punya. Tuh. Nanti yang keempat, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, abuka, bapakmu. Jadi ada berapa perempuan ibu? Ada berapa ibu? Laki-laki berapa? Berapa? Berarti perempuan, laki-laki. Berarti 1 laki-laki. Ada berapa perempuan ibu? Tunggu dulu, bagaimana ini kali-kali ini mau ngakali ini? Ulang. Disebut di hadis perempuan berapa kali ibu? 3 kan? Laki-laki, berarti 1 laki-laki. Ya sudah, Pak, aman. Datang ke pengadilan, nanti hubungi Pak Ibu Sunarti. Aman ini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, bagus itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Back up-nya meninggal. Khadijah, perempuan. Sosok yang paling menentukan kedamaian rumah tangga, perempuan. Kita semua bilang ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, saudaraku yang terkasih. Hutang sejarah. Kita selalu sampaikan ini bukan untuk mengangkat menceritakan lebih, tidak, tapi ini fakta. Orang punya hutang peradaban kepada perempuan. Punya hutang peradaban, Pak. Orang didiskreditkan mulai dari zaman patriarki. Mereka didudukan cuma sebagai pemuas hawa nafsu orang-orang yang ada pada saat itu. Ibu, Umi, ini warisan. Nanti 15 tahun terakhir ini kemudian ibu-ibu keberadaan jadi kurang lebih 15-30% yang harus duduk di parlemen. Proses penghargaan. Tapi kalau ibu-ibu mau tuntut ibu-ibu PHK, semestinya tidak ada laki-laki yang jadi anggota dewan.
semuanya perempuan. Karena ada hutang sejarah. Ibu, kalau ada anak pandai, betul ini. Kalau ada anak pandai, gen kepintaran bukan milik laki-laki. Mohon maaf Pak, gen kepintaran diturunkan dari perempuan. Kalau ada anak pandai, berarti DP mama yang kasih pandai Pak, yang bersangkutan dari sisi genetik. Hai betul. Yang mengajarkan nilai keadilan, survive dalam kehidupan, ajus, ibu-ibu. Waktu hamil, seorang belum kena kitab hukum, ibu-ibu ajar bagaimana mau bahagi rata itu nutrisi. Makinan, dia mau bagi for DP diri, karena ada hamil. Dia bagi. Pada DP bayi, dia kasih lewat plasenta. Kemudian Pak yang jaga baganggu tengah malam. Toh, Bu. Karena itu lagu po ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi tengah malam minum susu. Yang minum susu tengah malam bukan bayi, tapi ibu-ibu ajarkan nilai keadilan di dalam puru. Bertahan dalam kehidupan. Ini ada dari pengadilan agama. Ketika ada proses cerai, dia nyanda pikir DP cost on delivery. Nah, dia nyanda pikir DP arisan. Dia nyanda pikir DP cicilan di koperasi. Yang dia pikir bagaimana kita pe anak. Ibu-ibu. Boleh bakode. Punya jago. Melihat ini Bu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia pikir mana kita penafkah lalai, mana kita penafkah idah 3 bulan 10 hari, mana kita mut'ah hadiah, dan mana kita anak-anak pembiayaan sampai dia bisa besar dan mandiri. Itu yang dia minta, bertahan dalam kehidupan. Ajus, doa. Tuh, laki-laki doa. Kalau dorang mau keluar, berjalan jauh, jangan lepas di kamar mandi. Iya, jangan lupa WA. Antar di muka rumah. Tatap mata saya. Tatap. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Balik kanan, kaki kanan. Kalau masih ada ragu-ragu, sumur dia di pantai leher di ayat kursi. Sedangkan Mama Ani di perempatan tali-palipa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kehilangan Siti Hadijah, limbung. Coba lihat Soekarno. Siti Fatmawati meninggal, limbung beliau. Soeharto, Ibu Tin meninggal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beliau mengalami tekanan kehidupan yang luar biasa. Habibie kehilangan Ainun. Ada di PVL. Sampai ibu-ibu bilang begini, coba kok ini laki-laki pekalakuan ikut Pak Habibie. Kontu laki-laki bilang, siapa yang pekalakuan sesama dengan Ainun? Itu yang memerankan Ainun ada bayar, ibu, fulus. Makanya dia menangis. Ustadz, kenapa laki-laki, perempuan kalau menangis dia tutup DP mulu? Karena perempuan sadar DP dosa paling banyak lewat mulu. Siapanya jangan pernah pergi di dego-dego. Apalagi ini oras-oras begini. Semulai baku panggis. Gay payuan peguman on eta tuai cimorid sikenya soalnya nak baku tunjung ini kurang di bibir kenya tuai dapat lihat ibu-ibu pakai yang kalau ibu-ibu pakai mas bolehlah tahu jaga diri. Merni orang pe anak-anak kasihan
Aning petampakannya tidak terlalu jauh dari sini. Tuh, bye-bye. Itu jadi pelajaran. Orang ini kok sedangkan mau tali belebe, ada 100 gram di rumah, 100 gram dia mau gantung. 20, 40, 30, 10, 10. Akhirnya mau bajalan ke hajat, kurang sama di ayam sakit, kurang dapat begini. Pergi di pasar mau bertanya berapakah harga rica ini, setuju DP cincin 10. Tuh uti-utinya kalau sok DP gigi emas ada apa, dia bilang 2.500. Karena terima akan kita pergi gigi masih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehilangan Siti Hadijah, tekanan. Rasulullah kemudian linuriyahu min ayatina, dihibur untuk diperlihatkan kebesaran Allah, bukan untuk bertemu Allah. Ingat baik-baik, ini mohon izin ini. Ini mindsetnya harus orang perjelas supaya tidak menggelincirkan orang peiman. Rasulullah tujuan Isra linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kebesaran Allah, bukan untuk bertemu Allah. Kalau bertemu berarti orang posisikan Allah seperti makhluk. Diperlihatkan kebesarannya. Jadi kalau orang istiqomah, ada hiburan, ada masalah, itu normal. Ada tekanan dalam kehidupan, tidak jadi masalah. Ada ujian yang diberikan oleh Allah, pendewasaan iman, ujian keimanan, linuriyahu min ayatina. Kalau orang untuk mendapatkan itu lewat apa Bapak Ibu rahmatullahi Allah? Bermi'raj dengan Allah pada saat sholat. Ada masalah, ibu-ibu boleh membuktikan Pak, sambayang. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Allahu Akbar. Allah, kan cuma dua pilihan hukumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tidak usah kasih lihat cincin di belakang. Allah. Imam As-Sudais di Mekah, mufti Mekah. Dia kalau sambayang coba melihat di Al Jazeera. Allahu Akbar. Mufti. Allahu Akbar. Dia orang pendek. Orang pendek itu pandai. Karena DP puru dia kontak baku hampir. Sudais. Imam paling kaya, kita pernah pergi di rumah pada dia. Luas. DP otop banyak. DP baju, satu kamar. Kopia. Orang Pak Imam DP kopia kalau nyanda soba kuning-kuning. Nailah. Pergi di hajat datang tadi, undang pulang tadi antar. Ya, kalau di sana Imam As-Sudais, pakai tantara. Pakai tantara. Dia sambayang. Allah. Kalau 4 orang belum pakai jurus, semua belum ganap. Pesiku bagi ini kong kanak Pak Birman di sebelah. Dia tulis dan jurus 2. Nongan nak pilih mana nih? Apalah. Tuh, Bapak Ibu Indra, aman. Nih Islam ini kok aman. Izin Pak Wali dilolak. Ada yang bertanya, Ustaz, kita nelayan. Jaga pergi di laut 3-4 hari. Mau sambayang bagaimana? Sambayang. Air sambayang, air laut. Suci lagi mensucikan. Anwa'ul ma'i. Ya juzu tatkauru bihi sab'atu anwa'i. Ada 7 jenis air. Salah satunya air laut. Cuma kalau air garam, yang tidak usah kumur-kumur. Langsung idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Pakai kain. Kok usah dibicara sambayang? Tergantung dengan api parau. Katinting. Atau pajeko. Kalau pajeko ada tanpa sambayang. Biar kalau katinting lebih baik duduk. Ngana paksa berdiri cuma takbir di atas, salam ngana sudah di bawah. Loh, aman. Ustadz boleh, boleh. Mau dapat terima, nanti aku cek di sana. Kalau malaikat protes, anak jadi saksi. Ini kok yang menerima sholat itu kan Allah, bukan Torah. Sama. Palang-palang. Ini bismillahirrahmanirrahim. Laju. Apalagi bulan Ramadan, sehingga lama ini.
Di mana masjid yang paling cepat DP sembahyang tarawih, di situ paling banyak DP jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu akbar. Sami Allahu akbar. Nama cerita dengan Tuhan, kita mau bercerita dengan beliau-beliau, Pak beliau, izin mohon waktu. Manusia cerita dengan Allah. Akhirnya tarwih keliling di Poyowa Besar, ada di saksi di sini. Iya. Baca watini finish di wal asri. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal balal qadahul insan. Umar dan alladziina amanu solihati wa tawasaw bil haqq wa pakai kol-kola lagi wa tawasaw bis sabr. Imam langsung mudung, bilang Pak setiap finish di wal asri, dia yang jadi imam. Sih, tidak usah. Kalau ada banyak orang itu, kalau tidak terlalu hafal bagus, Bapak Ibu sudah normal-normal saja. Habis sembahyang zikir istighfar. Ilahi Rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tuh orang, ilahi Rabbi subhanallah. Semele. Mereka anu tua. Semele. Malabar kan kira markada dia masjid ini. Alhamdulillah, hamilah. Siapa ada mau kasih hamil baru bisa bayang. Pelan-pelan, tumakninah. Subhanallah. Alhamdulillah, kan enak. Mi'rajnya. Tuh Ibu, habis ke sana berdoa, ya Allah, suamiku nomor urut 5, ya Allah. Dari sisi peluang rupa setengah mati, partai kecil, ya Allah. Ada rencana di PDI Mersofol, pindah di Demokrat dong, suande semua, ya Allah. Kita di Partai Umat nomor urut ampe. Malaikat bilang tono 4. Tapi insya Allah, betul. Kalau kita kuat aman-aman, betul. Presiden kita lebih suka ikut arus. Mohon izin ini. Yang orang mau pikir supaya orang pemongondo mau diperhitungkan kembali. Itu orang anak negeri. Yang ada niat apa-apa, kita kerja di pengadilan agama. Yang ada urusan di negeri ini, orang cuma urusannya koordinasi. Tapi sebagai anak negeri besar, ada 4 ekswa praja, kondoran cuma pandang sebelah mata. Itu yang mau jaga. Betul ini maunya ada, mau kirim dulu, kini don. Ustaz, kini don. Di Gedung Cingke, mesti ada orang yang lahir bibir lebih dulu baru cerdas. Antar pada orang ke sana. Suruh orang baku sapu di sana. Supaya orang mau dapat DP nilai kebaikan. 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Ustaz 25 orang di jalur 2 bagaimana? Banyak orang di perempatan Merdu sudah bawas khususnya turun. Ingat juga ada di WA kuat di FB banyak orang gitu, lihat juga. Ustaz kemungkinan yang mendapat kursi, ambil kursi dari rumah kompilu dulu di situ. Itu apa lebih susah? Cuma mau duduk di dewan, ambil kursi kompilu dulu. Saya sudah duduk di dewan, selesai. Kalau kemarin kita orang ada status, waktu pulang dari Mekah, Ustaz Dani Ponto jadi imam di Masjidil Haram. Padahal orang datang terlambat. Rombongan yang ada sembahyang banyak soklah. Kok kita tentu jadi imam toh kan petugas. Orang langsung berstatus Ustaz Dani Ponto jadi imam di Masjidil Haram. Iya, padahal kita jadi imam, cuma ada berapa orang kok yang terlambat, ada berapa orang yang ada ikut sama-sama di anak. Jadi Bapak Ibu, linuriyahu min ayatina, efisiensi waktu itu yang diajarkan oleh Isra dan Mi'raj. Yang 2 bulan perjalanannya
bisa dilakukan sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Allah mempergunakan asmanya Sami'ul Basir. Ini Isra Mi'raj, Tuhan mau bilang, dengar dia. Nyanda usah mau berpikir. Karena mau nipe ontak, mau polote. Nyanda sanggup. Dengar, lihat, ambil hikmahnya. Ada sholat, toh ada makna tentang tekanan yang akan mendapatkan hiburan. Insya Allah Bapak Ibu rahmatullah Allah. Dan yang paling penting, Ibu berdoa berapa tadi Ibu? Iya, nyawa bagi. Satu. Jadi begitu juga, ini bulan Sya'ban, bulan doa. Dan ceramah Isra Mi'raj ini akan saya tutup dengan doa yang pernah dibacakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasul dengan sanad yang beragam. Tapi ini doa ada mananya. Mohon diaminkan karena ini bulan Sya'ban, bulan doa. Bu ya, tolong diaminkan. Ya Allah, kata malaikat Jibril, terimalah, janganlah engkau terima amal ibadahnya hamba-hambamu yang memutuskan tali silaturahim. Amin. Amin. Bu, amin. Amin. Ini amin A2, I2. Ya saya takut. Amin A2, I2. Kalau itu lain lebih cerita. Tuh, Bapak Ibu, ini amin A2, I2. Ulang lebih doa. Ya Allah, jangan terima amal ibadahnya hamba-hambamu yang suka memutuskan tali silaturahim. Amin. Yang kedua. Ya Allah, jangan terima amal ibadahnya hamba-hambamu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin. Yang ketiga ini ada dua di doa. Ya Allah, jangan terima amal ibadahnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Siapa di sana yang lebih kencang, Ibu? Ya Allah, jangan terima amal-amal ibadahnya suami-suami yang koncuru, tambah sambunyi doi, yang suka menjalimi istrinya. Dia kencang. Iya. Rajab bulan haram, Sya'ban bulan doa, Ramadan bulan berkah. Persiapkan diri, Rajab menjadi pintu masuk, kong jangan lupa begini. Salat singgah-singgah karena orang hidup cuma menunggu waktu-waktu salat. Subuh tunggu lohor, lohor tunggu asar, asar tunggu maghrib, maghrib tunggu isya. Laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Damang goyang, tayamum, tempel, selesai. Ustadz asam urat, kode. Selesai. Ustadz leher selesai. Kedipan. Selesai. Ustadz setengah mati. Baringkan dia. Bapak Ibu. Pakai isyarat. Ustadz sedangkan isyarat setengah mati. Bungkus dengan kain kafan. Taruh di muka. Usalli ala hadzal janasati arba'at takbiran lillahi ta'ala. Bungkus. Oh mati. Begini apa? Toh? Ini sama ya. Banyak-banyak berdoa. Dan bulan Sya'ban itu bulannya pegawai syari'i. Orang senang sekali ini bulan. Saya sudah punya jadwal. So 1 hari 5 tanpa. Anak kurang jaga bagi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Emplop. Barangkali. Hai no 5 tanpa. Pindah-pindah. Lain kali dia berdoa sendiri ganap kalau maring putar doa arwah anak bagi doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan Ustaz arwah. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Jadi hati-hati kalau berdoa tenang. Ibu-ibu ini orang hebat. Bantu doakan para suami. Mudah-mudahan kota Mubagu akan menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin
ya Rabbal Alamin. Pas beliau selesai buang air, saya selesai. 7 kali 7 49, setuju tidak setuju, yang penting kita sudah bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.